Video ini saya akan coba sharing pengalaman menggunakan kartu PayU atau yang lagi hit sekarang itu pakai paket yang 2 Mbps untuk harga 150.000 per bulan, dan PayU kasih menambahkan bonus berlangganan Disney Hotstar selama 1 bulan itu. Kendalanya di sini yaitu waktu awal-awal memang speed bagus, tapi lama kelamaan speed jadi down, dan saya alami sendiri. Saya juga gabung ke beberapa forum-forum dan nggak sedikit yang mengalami hal serupa. Ya mungkin awal-awalnya memang benar-benar speednya itu 2 Mbps untuk download dan 2 Mbps untuk upload ya, jadi sendiri-sendiri 2 Mbps itu bisa dibilang dicatat namanya itu dicatat itulah ya. Dan itu benar, saya taruh di modem itu SIM cardnya, dan saya cek di modem untuk trafiknya saya manteng. Jadi saya buat hotspot itu manteng speednya di 2 Mbps baik upload maupun download. Jadi bisa 4 Mbps ya, maksudnya 2 upload dan 2 download. Nah, di sini saya nggak bermaksud untuk menuduh pihak PayU atau Telkomsel atau pihak-pihak lainnya. Saya cuma berbagi pengalaman dan menduga apakah ini strategi baru, strategi kartu PayU. Jadi awal-awal dikasih speed yang bagus, lama-kelamaan atau mungkin pemakaian berlebihan speednya diturunin meskipun ditulis unlimited atau benar-benar tidak ada kuota. Untuk yang mau solusinya langsung, kalian bisa loncat di menit ke ini, karena saya sudah mencoba dan speednya kembali lagi ke semula ya, padahal alatnya sama, daerahnya pun sama, dan tiangnya pun sama. Tapi ya oke, sekarang untuk yang pengalaman saya, untuk sharing saya, yaitu ketika saya berlangganan PayU ya, waktu itu saya masih belum ada speed 2 Mbps, jadi masih speed 1,5 Mbps saya mulai berlangganan, dan itu menurut saya masih worth it ya. Waktu itu saya berlangganan speed 1,5 Mbps yang mingguan, terus bulan juga pernah. Terus setelah itu ada paket baru yaitu 2 Mbps dengan harga yang sama, malah ditambah gratis berlangganan Disney Hotstar Plus. Pokoknya speednya itu mantang di 2 Mbps ya. Adik saya kadang sering YouTubean, apalagi belum keluarga saya yang lain sering juga YouTubean dan download juga aplikasi juga. Jadi benar-benar saya cek di website UI, kan modem saya BL400, itu saya cek trafficnya bener-bener mentok di 2 Mbps, nggak bisa turun nggak bisa lebih, jadi bener-bener manteng di situ untuk upload dan download ya. Waktu itu saya sangat ya cukup untuk speed segitu dengan paket bener-bener unlimited ya. Waktu itu saya untuk partai malam saya buat download beberapa game-game besar atau aplikasi atau video yang besar atau streaming, dan lancar di HD dan nggak nge-lag, delay. Terus 1 bulan 2 bulan sama saja, speednya masih sama, masih jos. Terus mungkin lebih ke arah bulan ketiga ya, bulan ketiga itu speednya tiba-tiba down di 1 Mbps, bahkan bisa di bawahnya atau 0,8 Mbps, jadi nggak ada 1 Mbps. B-nya kecil. Dan waktu itu saya berpikir mungkin sinyalnya kurang bagus ya, atau mungkin lagi gangguan atau gimana. Setelah saya nungguin hampir 1 bulan ya, waktu itu kan berlangganan 2 bulan, yang waktu bulan akhir itu saya merasakannya. Jadi bulan kedua belum habis speed 2 Mbps nya, paket speed 2 Mbps nya belum habis, mungkin seminggu kurang, speednya malah down. Setelah itu berhenti.
berhenti, terus saya pancing menggunakan menggunakan paket yang 10 giga 10 hari yang harganya 10 ribuan itu, kayak 12 ribu atau 10 ribu, saya lupa. Terus sama saja. Terus yang kedua, saya punya inisiatif, saya copot kartu di modemnya. Nah, mungkin pikiran saya kalau ditaruh di HP mungkin akan lebih jos, atau mungkin alatnya tuh diblokir oleh pihak BU ya. Saya taruh di HP, sama saja speednya sama, padahal sinyal full speed sama. Payah. Dan saya waktu itu punya kartu Telkomsel, bener Telkomsel, bukan BU gini. Saya tes speednya berbeda, padahal itu satu jaringan. BU menggunakan jaringan Telkomsel ya, numpang, entah itu numpang atau gimana, tapi intinya dia ikut sinyal Telkomsel. Waktu saya menggunakan kartu Telkomsel yang asli, yang halo atau apa gitu, speednya bagus, lebih bahkan bisa belasan Mbps. Tapi kalau ini masih sama saja 0,8 Mbps. Itu sudah saya pancing di kota, sudah saya pancing di desa-desa, sudah di jam malam, sudah di jam sibuk, pokoknya sudah saya otak-atik gitu, saya ganti APN, ganti apa gitu, sama saja speednya di 0,8 sampai 1 Mbps. 1,1 aja itu udah bagus waktu itu ya. Terus saya hubungi customer service-nya pihak Bayu ini, dan katanya suruh ganti APN, suruh setting APN, disuruh screenshot gitu, suruh nunjukin, suruh kirim ke emailnya sana gitu. Tapi saya nggak screenshot karena saya sharing di forum-forum itu ada yang sama masalahnya atau problemnya sama, speednya hanya di situ, padahal awal-awal itu bagus ya. Setelah saya sharing dan saya memutuskan buat beli kartu baru dan alamat Gmail pun baru. Saya beli 3 sampean nih, beli 3 BU semua. Ini baru saya gunakan 1. Dan setelah saya menggunakan kartu BU baru dengan email yang baru, paket yang sama 150.000 per bulan, 2 Mbps, speednya masih jos, yaitu kembali lagi ke 2 Mbps. Padahal waktu kartu yang lama saya bandingin masih sama 0,8. Dengan saya ganti kartu ini langsung menjadi 2 Mbps. Padahal waktu itu saya tesnya di HP, langsung di HP, belum saya taruh di atas sana. Saya bandingin, saya kartu lama saya tes dulu, tes itu seperti biasa di aplikasi OAK atau speed test itu, speednya mentok di 0,8 Mbps sampai 1,1 Mbps. Itu baik download dan upload ya. Lalu saya cabut itu kartu yang lama, saya pasang yang baru. Setelah saya registrasi dan aktivasi ya, saya pasang, saya belikan paket itu, lalu saya klik, speednya untuk kartu yang baru kembali lagi ke 2 Mbps. Dan menurut saya pribadi, mungkin saja strategi Bayu yaitu benar-benar memberikan speed 2 Mbps untuk awal-awal saja ya. Jadi untuk awal-awal memang bagus 2 Mbps, cuma kalau kita pakainya keseringan atau pantang terus, itu mungkin pihak BU akan menurunkan speed internet kita ya. Itu dugaan saya pribadi, dan banyak di forum-forum yang seperti itu ya. Kayak ini, bentar, ini ya, Mas siapa ini, pokoknya ini. Dan itu sama seperti kasus saya.
Dan ya itu tadi solusinya, kalian harus ganti kartu, meski harus ganti kartu dengan email yang baru, handphonenya sama nggak apa, perangkatnya sama pun nggak apa, nancepin tiangnya pun sama nggak apa, yang penting ganti kartu. Karena kalau kartu yang lama itu mungkin sudah dilimit oleh pihak BU di speed segitu. Saya sudah pancing di paket biasa, pakai kuota itu sama saja, kecuali kalau kita pakai yang baru. Saya nggak tahu, mungkin nanti ke belakangnya bisa berubah lagi seperti awal speednya atau nggak tahu, yang kartu lama ya. Tapi yang jelas setelah saya menggunakan ini sudah kurang lebih 2 mingguan, speed masih sama 2 Mbps. Dan kartu sebelumnya itu 1 bulan itu saya pakai cuma di speed 0,8 sampai 1,1 Mbps. Tapi saya waktu itu saya pakai terus ya, karena ya sudah terlanjur beli. Meskipun saya ngalah, saya kadang matiin wifi, pakai data biasa, pakai data Indosat saya. Dan mungkin itu hanya itu saja yang bisa saya sharing di pengalaman ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau mungkin kalian punya pengalaman pribadi yang beda seperti video ini, atau mungkin punya dugaan lain, kan bisa sharing-sharing di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Don't